بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena pagi hari ini kita masih disehatkan secara jasmani dan rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabatnya dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah. Orang mukmin itu adalah bersaudara. Persaudaraan itu diikat oleh keimanan, diikat oleh rasa sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena muslim yang sudah menyatakan beriman dengan rukun iman yang 6, melaksanakan kewajiban dengan kewajiban yang sudah ada di dalam rukun Islam. Nah, itu berarti menunjukkan satu persaudaraan. Jadi kalau rukun imannya sama, rukun Islamnya sama, 5, kesamaan itu menunjukkan satu persaudaraan. Kecuali sudah ada yang merubah dalam kelompok-kelompok tertentu dari rukun iman dan rukun Islam itu. Nah, maka itu bisa di luar dari mentauhidkan Allah. Kalau berani merubah rukun iman yang 6, atau juga merubah rukun Islam yang 5 yang sudah diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka tonggak persaudaraan itu tidak dibatasi oleh daerah tertentu, tidak dibatasi oleh wilayah, tidak dibatasi oleh negara. Nah, jadi persaudaraan walaupun itu jauh seperti di Palestina misalnya, kaum muslimin yang mengalami penderitaan di sana itu, maka kaum muslimin yang berada kita di sini ya di Indonesia begitu besar perhatiannya, membantu ya, mengulurkan tangan, memberikan bantuan luar biasa. Ini menunjukkan bahwa persaudaraan itu adalah karena iman, karena sama-sama mentauhidkan Allah. Karena kita ini sama-sama hamba Allah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kaum muslimin itu di mana saja berada tidak ada keistimewaannya kecuali adalah nilai takwanya. Jadi siapa yang paling takwa di sisi Allah, berarti itulah yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dimanapun dia berada. Nah, berarti persaudaraan itu memang karena panggilan iman. Nah, oleh karena itu kita tentunya menjaga persaudaraan itu agar tetap kuat, agar tetap kokoh. Karena di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 Allah menegaskan innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Kaum mukminin bersaudara, tentu persaudaraan itu mempunyai hak yang harus betul-betul dipupuk. Jangan sampai persaudaraan tersebut menjadi rusak atau terpecah belah. Karena Allah juga memerintahkan kita untuk selalu berpegang teguh kepada tali Allah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semuanya kepada tali Allah. Maksudnya adalah agama Allah, dan janganlah bercerai-berai. Nah, karena bersatu itu kita menjadi kuat, menjadi kokoh. Tapi kalau kita bercerai, maka kita akan lemah. Ketika kita kuat, maka kita akan tidak mudah
diombang-ambingkan oleh situasi dan kondisi. Tetapi ketika kita lemah, ketika kita terpecah, maka kita mudah saja diombang-ambingkan. Jadi satu kekuatan itu, misalnya sapu lidi, sapu ijuk itu kan terbuat dari daun kelapa misalnya. Nah itu kalau walaupun banyak, tetapi tidak terikat dalam satu ikatan, tidak bisa digunakan untuk membersihkan lantai. Nah, tapi kalau dia terikat dalam satu kesatuan yang kuat, nah itu baru mudah kita pakai, kita gunakan untuk membersihkan sesuatu, sehingga dia menjadi apa yang kita inginkan, lantai itu menjadi bersih, ada manfaatnya, ada gunanya. Tapi kalau satu-satu ya di sana satu sini tidak terikat dalam satu ikatan, digunakan untuk apa kan? Untuk membersihkan juga, gimana kita megangnya kalau tidak dikumpulkan? Jadi tidak ada manfaatnya. Jadi persatuan itu penting karena dalam persaudaraan itu sendiri. Jadi di antara perkara yang diperintahkan juga bagaimana persaudaraan itu tidak dicederai dengan saling menghina, saling merendahkan, saling menzalimi. Maka ketika kita melihat atau kita tahu saudara kita dizalimi, kita juga harus berusaha membantu ya, bagaimana supaya dia tidak dizalimi. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, al-muslimu akhul muslim, la yazlimuhu wa la yakhzulu. Jadi muslim itu bersaudara dengan yang lainnya, tidak saling menzalimi dan tidak boleh ia membiarkannya. Nah, jadi jangan kita melakukan satu perbuatan menganiaya kepada saudara kita. Apalagi misalnya membunuh tanpa alasan. Nah, maka ketika orang itu membunuh satu orang, itu bagaikan membunuh semuanya. Artinya apa itu? Artinya besar sekali dosanya. Orang yang tidak bersalah, dia dibunuh. Jadi waman qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh satu orang saja berarti bagaikan membunuh semuanya. Jadi yang masih hidup di bumi itu berapa manusia? Muslim maksud saya ya. Ataupun membunuh orang tanpa alasan apapun. Nah, karena muslim itu bersaudara, ya tentu persaudaraan itu juga kaitannya dengan memberikan bantuan kepada orang yang lemah bagi orang yang mampu. Bantuan itu bisa melalui zakat, melalui infak, sedekah, dan lainnya. Nah, maka dengan saling membantu satu sama lain, di situ juga untuk memperkuat, untuk memperkokoh persaudaraan itu sendiri. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim, An-Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi izashtaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. An-Nu'man bin Bashir dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal saling mencintai, mengasihi dan menyayangi di antara mereka, yaitu ibarat satu tubuh. Apabila ada salah satu anggota tubuh yang sakit, maka seluruh tubuhnya akan ikut terjaga, tidak bisa tidur dan panas. Artinya apa? Turut merasakan sakitnya. Ya, jadi kalau tubuh kita tangan kanan misalnya gatal, jadi yang membantu untuk mengatasi gatal itu tangan kiri bersedia menggaruknya. Begitu juga sebaliknya. Selagi kita bisa, kecuali kalau kita memerlukan tenaga orang lain untuk memijat dan untuk mengurut kaki kita yang sakit misalnya. Jadi kita tidak biarkan
anggota tubuh kita itu sakit, karena yang lainnya merasakan. Jadi persaudaraan sesama muslim itu diikat dalam satu jamaah. Itulah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena makna itu adalah memaknai jami'ah dalam Al-Qur'an. Surah Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Jami'ah itu adalah juga bisa diartikan dalam jamaah yang kuat. Tetapi walaupun jamaah itu berbeda-beda, himpunan atau perkumpulan itu berbeda-beda, tapi tetap bersaudara. Jadi kadang-kadang kita ini hanya akibat dari beda partai misalnya ya, beda organisasi, padahal sama-sama rukun iman 6, rukun Islam 5, lalu seakan-akan tidak bersaudara. Ini keliru. Jadi kewajiban kita, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kecuali kalau perbedaan-perbedaan itu kemudian memunculkan sesuatu yang menyalahi dari ajaran Islam, maka kita wajib mengingatkan, wajib mengajak kepada kebaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, tapi dengan syarat adalah dengan bijaksana. Wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Itu kewajiban kita adalah mengingatkan, bukan membiarkan. Karena kalau membiarkan berarti kita tidak mempedulikan, berarti ya. Kita berusaha sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Yang penting kita tidak mudah begitu mencela, menghina, mencaci maki dan sebagainya. Baik itu secara langsung ataupun melalui media-media dan lain sebagainya. Karena kalau yang namanya satu penghinaan itu kan bisa kadang-kadang lebih kejam dari pembunuhan. Al-fitnatu asyaddu minal qatl. Oleh karena itu kita menjaga ya. Karena begini, kita melihat seseorang atau suatu golongan, barangkali ada di antara mereka secara individu nilai keikhlasannya, nilai ketakwaannya, ya, nilai kemuliaannya itu luar biasa di hadapan Allah. Ada juga mungkin lebih ikhlas dia daripada kita yang menganggap wah si A itu begini-begini dan sebagainya. Kadang-kadang kan orang melihat seorang itu bukan dilihat dari sisi kebaikannya, hanya dari 1 kali, 2 kali dia pernah melakukan kekeliruan, kesalahan, lalu dicap dia sebagai orang yang memang salah begitu ya. Nah itu tidak seperti itu. Bahkan kalau orang misalnya kecanduan narkoba, orang tuanya sudah bisa berupaya bagaimana anaknya supaya tidak terjerat dengan narkoba misalnya ya, atau keluarganya, atau orang yang dituakan memberikan nasihat dan lain sebagainya. Ya, tapi juga dari sisi kemanusiaannya, bagaimanapun juga kita tidak boleh mencomokkan, menghinanya dan sebagainya. Siapa tahu nanti sewaktu-waktu, suatu saat dia bisa bertaubat, bisa berhenti dari perbuatan yang melanggar ya ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tidak lama kemudian misalnya dia meninggal dunia, insya Allah dia berarti meninggal dalam keadaan husnul khotimah kan. Padahal tadinya orang yang mencomokkan, meremehkan, menghina dia, ya hanya kebagian dosanya. Ya. Apalagi kalau dia sudah meninggal dunia. Nah, kalau dia orang yang sudah meninggal dunia pun, walaupun dia pernah terjerat pelanggaran-pelanggaran bermacam-macam, tapi asalkan tidak berbuat syirik kepada Allah, maka kita tidak boleh juga menghinanya. Orang berbuat syirik pun, tapi kalau dia sempat bertaubat, sempat kembali kepada tauhid, beriman dengan keimanan yang murni sebelum dia meninggal, itu masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Asalkan kesyirikan itu tidak terbawa mati. Itu berarti dia insya Allah dalam husnul khotimah juga. Nah, jadi kewajiban kita untuk memupuk persaudaraan itu adalah saling menjaga, saling menasihati, saling menyayangi, dan saling bantu satu sama lain. Jadi disitulah nilai kekuatan umat itu ketika dia selalu jaga silaturahimnya,
Jangan sampai silaturahimnya itu berubah menjadi permusuhan. Di antara hak muslim juga sesuai dengan sabda Rasulullah SAW yang diberikan oleh Muslim, hakul muslim situn iza laqitahu fasallim alaihi wa iza da'aka fa'ajibhu wa iza stansahaka fansah lahu wa iza atasa fahamidallahu fashammithu wa iza marida fa'uduhu wa iza mata fatba'hu. Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6, yaitu jikalau engkau bertemu dengannya maka berilah salam kepadanya. Jikalau ia mengundangmu maka kabulkanlah undangannya. Jikalau ia meminta nasihat kepadamu maka berilah nasihat. Jikalau ia bersin kemudian mengucapkan alhamdulillah maka tasmitkanlah. Kalau ia sakit kunjungilah, tinjaulah ia. Dan jika ia meninggal dunia maka ikutilah atau antarkanlah jenazahnya ke kuburan. Ini juga selain untuk memupuk rasa persaudaraan, terutama kepada ahli warisnya, di samping itu juga nilai di sisi Allah, pahalanya sangat besar ketika kita peduli dengan saudara-saudara kita. Ini adalah hak muslim atas muslim yang lainnya. Jadi kita bersaudara karena di atas keislaman dan keimanan kita, karena sama-sama mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.